Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tazkia Az-Zahra. Saya dari kelas D3 Manajemen Pemasaran 4703. Saya angkatan dari 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasari atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat bertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan bela serta pemerintah negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menetapkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Sejarah perkembangan proses negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak bercampur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan kepada warga negara, yang berarti perekonomian negara akan sehat. Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negara, terutama pasca Perang Dunia, di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Munculnya gagasan baru yang disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini disebut sebagai konsep negara hukum material. Pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik sejauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya, dan dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara hukum memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama, hukumnya bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah. Yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR. Yang terakhir ada dianutnya sistem MPR. Adapun permasalahan hukum di Indonesia. Yang pertama, lemahnya integritas penegak hukum. Karena lemahnya integritas penegak hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum materi. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan atau pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi negara independen. Dan yang ketiga adalah mentalitas praktisi hukum yang lemah. Lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih macam-macam bencana alam di Indonesia memiliki mentalitas yang lemah, maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata. Yang terakhir, ada peraturan hukum yang kurang jelas. Sayangnya di Indonesia sendiri masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir, hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim dalam pembentukan undang-undang juga menjadi menyebabkan dari masalah hukum di Indonesia. Tujuan dari negara hukum yaitu melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga negara yang demokratis. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.